Ditampar mertua karena menolak kunci rumah mewahku, kujadikan penyesalan seumur hidupnya dengan balasan terstruktur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian dari mana aja nih? Absen yuk, jangan lupa subscribe. Buat yang sudah subscribe, semoga selalu diberkahi kebaikan dan rezeki yang mengalir. Aku memandang pantulan diriku di jendela kaca setinggi langit-langit, tersenyum tipis melihat jilbab satin berwarna taupe yang kukenakan serasi dengan interior ruang tamu minimalis mewah ini. Aku, Arini, di usia kepala 3, telah mencapai apa yang kuimpikan, sebuah rumah impian. Bukan rumah mertua, bukan rumah suami, tapi rumah yang kubeli dengan tetesan keringatku sendiri dari bisnis e-commerce dan investasi properti yang kumulai sejak sebelum menikah. Rumah ini, dengan 5 kamar tidur, kolam renang infinity, dan desain smart home terkini, adalah simbol kemandirian dan kesuksesanku. Aku menikah dengan Rian 3 tahun lalu. Rian adalah pria yang baik, penyayang, dan tampan. Namun, ada satu kekurangan besar dalam hidupku yang selalu menghambat kedamaian. Bunda Rima, ibu mertuaku. Sejak awal pernikahan, Bunda Rima selalu memandangku dengan pandangan skeptis. Baginya, menantu yang sukses secara finansial adalah ancaman, bukan aset. Meskipun Rian adalah anak tunggal, dia tidak seberhasil aku. Gaji manajernya cukup, tapi jauh dari kata mewah. Oleh karena itu, semua biaya hidup, termasuk cicilan mobil Rian dan sebagian besar liburan kami, ditanggung olehku. Aku tidak pernah mengungkit, karena cinta dan bakti kepada suami adalah bagian dari keyakinanku. Namun, Bunda Rima selalu memiliki tuntutan tak berujung. Arini, kenapa kamu tidak ajak Rian kerja di kantormu saja? Biar gajinya besar seperti kamu. Pernah ia sindir, padahal ia tahu Rian mencintai pekerjaannya. Aku selalu menanggapi dengan senyuman dan kata-kata lembut, menjaga batasan dan menghormati statusnya sebagai orang tua suamiku. Pembangunan rumah ini memakan waktu 2 tahun. Aku memilih setiap ubin, setiap cat, setiap lampu gantung. Ini adalah proyek pribadiku, bentengku. Saat kami pindah, Bunda Rima datang untuk inspeksi. Ia berjalan melintasi lantai marmer, matanya menyapu langit-langit tinggi. Aku melihat kilatan bukan kebanggaan, melainkan iri hati yang tajam di matanya. Jauh sekali, Arini. Kenapa tidak beli yang lebih dekat dengan rumah Bunda? Tanyanya, nada suaranya lebih menuduh daripada bertanya. Ini lokasi terbaik untuk investasi, Bunda. Dan akses ke kantor saya juga mudah. Jawabku diplomatis, menyajikan teh premium kesukaannya. Sejak hari itu, kunjungan Bunda Rima meningkat frekuensinya, dan setiap kali ia datang, ia tidak datang sebagai tamu, melainkan sebagai penilai yang mencari cacat. Kolam renangnya terlalu terbuka, harusnya ada tembok tinggi, kritiknya sambil duduk di kursi berjemur. Ruang kerjanya terlalu besar, Rian butuh ruang kerja yang lebih tenang. Keluhnya, padahal Rian sendiri yang memilih desain ruang kerjanya. Aku dan Rian hanya bisa bertukar pandang lelah. Tapi Rian selalu memintaku bersabar. Dia ibuku, Arini. Dia hanya ingin yang terbaik untuk kita. Ucap Rian, yang selalu aku anggap sebagai pembenaran atas sikap toksik ibunya. Aku mulai merasa rumahku, yang seharusnya menjadi surga, perlahan berubah menjadi kandang emas yang pengap. Ketegangan mencapai puncaknya saat Bunda Rima menemukan sebuah kotak penyimpanan dokumen pentingku di lemari. Ia tidak segan-segan membukanya. Di dalamnya, terdapat salinan sertifikat rumah ini yang jelas-jelas mencantumkan namaku sebagai pemilik tunggal. Wajah Bunda Rima hari itu pucat pasi, kemudian memerah menahan marah. Ia menutup kotak itu dengan keras, suaranya bergetar. Malam harinya, ia menelepon Rian dan memarahinya habis-habisan karena tidak mengurus istrinya dan membiarkan aku menjadi penguasa tunggal atas aset sebesar ini. Aku tahu, badai besar akan datang.
Aku hanya menunggu di mana dan kapan aku harus berdiri tegak untuk mempertahankan harga diriku. Rumah ini bukan hanya bangunan, ini adalah martabatku. Dan aku, dengan jilbab yang kukenakan, telah berjanji pada diriku sendiri untuk tidak pernah menundukkan kepala pada keserakahan dan ketidakadilan. Aku mempersiapkan mental, karena aku tahu, apapun yang terjadi, aku tidak akan pernah menyerah. Pagi itu, suasana di meja makan terasa dingin, meskipun udara Jakarta sudah mulai panas. Rian terus-menerus melihat ponselnya, tampak gelisah, sesekali melirikku dengan tatapan bersalah. Aku sudah menduga ini adalah dampak dari temuan Bunda Rima semalam mengenai sertifikat rumah. Benar saja, setelah Rian selesai sarapan, ia menarikku ke ruang keluarga. Aroma kopi yang baru kubuat masih menguar, tapi ketenangan itu segera hilang. "Arini, Bunda Rima akan datang siang ini," kata Rian, tanpa basa-basi. "Ya, aku tahu. Beliau bilang ingin mencoba resep puding baruku," jawabku sambil membereskan piring. Aku berusaha bersikap normal. Rian menarik napas dalam-dalam. "Bukan itu. Bunda ingin bicara serius. Soal rumah." Aku menghentikan gerakanku, menatap mata Rian. "Apa yang Bunda ingin bicarakan?" "Kepemilikan sudah jelas. Aku yang beli, namaku yang tercantum." Bunda merasa tidak enak. "Arini," katanya, "tidak pantas rumah keluarga sebesar ini hanya atas nama istri." Dia khawatir jika ada apa-apa, Rian tidak punya pegangan. Jelas Rian mengulangi kata-kata ibunya dengan nada membujuk. "Pegangan apa, Rian? Aku adalah istrimu. Selama aku hidup, rumah ini adalah rumah kita." Bantahku, suaraku mulai meninggi. Aku merasa tersinggung. Rian mencoba merangkulku, tapi aku menghindar. "Dengarkan dulu. Bunda tidak minta dibalik nama, kok. Dia hanya minta kunci cadangan." Aku terdiam sejenak. Kunci cadangan? Alasan apa yang bisa membuat seorang mertua meminta kunci rumah menantunya yang jelas-jelas dibeli dengan uang si menantu? "Untuk apa? Apa Bunda berencana tinggal di sini?" tanyaku sarkastis. "Tidak. Tentu saja tidak," sahut Rian cepat. Dia bilang, "untuk keadaan darurat. Misalnya, kalau kita liburan ke luar negeri, dan tiba-tiba ada pipa bocor atau hal lain yang butuh diatasi segera. Dia ingin punya akses cepat." Aku menggeleng, menyadari betapa tipisnya alibi ini. Rumahku punya sistem keamanan dan manajemen properti. Alasan itu sama sekali tidak masuk akal. "Rian, kalau ada keadaan darurat, aku bisa menghubungi security perumahan atau asisten rumah tangga yang tinggal di pavilion belakang. Mereka punya kunci. Bunda Rima tinggal 45 menit dari sini. Itu bukan akses cepat." Jelasku, menunjuk kelemahan argumennya. Kenyataannya, Bunda Rima hanya ingin kekuatan dan kontrol. Kunci itu adalah simbol bahwa ia memiliki hak untuk masuk dan memerintah di rumahku kapan saja ia mau. Aku memutuskan untuk menyiapkan benteng mental. Ketika Bunda Rima datang, ia tidak sendirian. Ia membawa keranjang berisi buah-buahan yang disimpannya di dapur seolah-olah dia adalah tuan rumah. Setelah basa-basi sebentar, Bunda Rima memulai aksinya. Ia duduk tegak di sofa, menatapku dengan mata tajam. "Arini, Bunda sudah putuskan. Kunci rumah ini, kamu harus serahkan satu padaku. Ini demi keharmonisan," ujarnya, tanpa meminta, melainkan memerintah. Aku menarik napas perlahan, mencoba menjaga ketenangan. Aku membenarkan posisi jilbabku. "Maaf, Bunda. Saya tidak bisa melakukan itu," jawabku, suaraku rendah tapi mantap. Wajah Bunda Rima langsung berubah. "Kenapa tidak bisa? Kamu takut Bunda mencuri perabotanmu yang mahal itu?" cibirnya. "Bukan masalah mencuri, Bunda. Ini masalah privasi dan batasan. Rumah ini adalah tempat istirahat saya.
Setiap keluarga berhak atas privasi. Kunci ini adalah batasan terakhir saya. Tegas saya, mencoba menjelaskan dengan sabar. Rian, yang sejak tadi hanya diam, akhirnya angkat bicara. Sayang, berikan saja. Agar Bunda senang. Apa susahnya? Kata-kata Rian menusukku lebih dalam dari kritik Bunda Rima. Ia memilih kedamaian sesaat ibunya daripada menghormati martabat istrinya. Susahnya, Rian, adalah ini bukan hanya kunci. Ini adalah izin untuk mengabaikan batasan yang kubangun susah payah. Ujarku, menatap Rian. Bunda Rima bangkit dari sofa. Aku melihat urat lehernya menegang. Tuntutan yang tak masuk akal ini kini akan memasuki babak baru, dan aku tahu aku akan berdiri sendirian. Ruang tamu yang biasanya damai itu, kini terasa seperti medan perang yang dipenuhi amarah Bunda Rima. Ia berdiri di hadapanku, tubuhnya yang kecil memancarkan aura dominasi yang menakutkan. Kamu menolak perintahku? Kamu menantu macam apa? Arini, kamu pikir karena kamu kaya, kamu bisa mengangkangi keluarga suamimu? Bentak Bunda Rima, suaranya melengking. Aku tetap berdiri tegak. Aku tahu, jika aku mundur satu langkah saja, aku akan kehilangan semua yang kuperjuangkan. Bunda, tolong. Saya menghormati Bunda sebagai mertua, tapi saya juga berhak dihormati sebagai pemilik rumah ini dan sebagai istri Rian. Balasku, tetap menjaga nada bicara agar tidak terpancing emosi. Rian berusaha menengahi, Bunda, Arini, sudah, mari kita bicara baik-baik. Tapi suaranya terdengar lemah, ia tidak berani menyentuh ibunya. Bunda Rima mengabaikan Rian. Matanya hanya tertuju padaku, dipenuhi api kemarahan dan kebencian yang mendalam. Kebencian karena aku punya apa yang tidak ia miliki, kontrol dan kekayaan. Dengar, Arini, kamu itu cuma menumpang keberuntungan. Rian adalah anakku, dia pewarisku. Rumah ini, cepat atau lambat, harusnya menjadi milik anakku. Kamu ini siapa? Hanya menantu yang berani mengatur. Ucapnya penuh penghinaan. Kata, menumpang keberuntungan, membuat hatiku sakit. Aku bekerja keras, siang dan malam, membangun bisnisku dari nol, selalu mengingat untuk bersedekah dan membantu sesama, dan kini usahaku dianggap sia-sia. Bunda, saya minta Bunda berhati-hati dengan ucapan Bunda. Saya tidak menumpang. Saya yang membeli rumah ini, secara tunai, sebagian besar, ungkapku, kali ini aku tidak bisa menahan diri untuk tidak memaparkan fakta. Cukup, teriak Bunda Rima. Ia mendekat, jarak kami hanya beberapa jengkal. Wajahnya merah padam. Lalu, hal itu terjadi. Dalam gerakan yang sangat cepat dan tak terduga, tangan Bunda Rima terangkat. Aku merasakan nyeri yang menyengat di pipi kiriku. Kepalaku tersentak ke samping, jilbabku sedikit bergeser, dan cincin kawin di jarinya beradu dengan tulang pipiku. Suara tamparan itu begitu keras, hingga memecah kesunyian rumah mewah itu. Telingaku berdenging. Aku tidak menangis. Aku juga tidak berteriak. Aku hanya merasakan darahku membeku, dan semua rasa hormat, semua kesabaran yang selama ini kurawat, hancur berkeping-keping. Rian terperangah. Bunda, serunya, akhirnya bergerak maju, tapi sudah terlambat. Aku memegang pipiku yang mulai terasa panas dan kebas. Aku menatap Bunda Rima. Ada sedikit keterkejutan di matanya, mungkin ia tidak menyangka akan sejauh ini, tapi dengan cepat terganti oleh kepuasan dan arogansi. Itu balasan untuk menantu kurang ajar yang tidak tahu sopan santun dan harta benda. Desisnya, suaranya serak. Aku mengambil ponselku yang ada di saku gamisku. Aku menyalakan kamera. Aku mengambil foto pipiku yang kini sudah mulai memerah. Aku memastikan Bunda Rima melihatnya. Tamparan ini, Bunda Rima, akan saya jadikan bukti. Batasan sudah hilang. Dan sekarang, saya tidak akan menahan diri lagi. Kataku, suaraku dingin, tanpa emosi.
Rian mendekatiku. Sayang, kumohon. Itu hanya kehilafan. Bunda hanya emosi. Aku menepis tangan Rian. Seorang ibu yang emosi tidak akan menampar menantunya hanya karena kunci rumah. Ini adalah perbuatan yang disengaja, Rian. Dan ini adalah titik balik hidupku. Aku menatap Bunda Rima sekali lagi, tatapan yang penuh janji pembalasan yang akan membuatnya menyesal seumur hidup. Kemudian, aku berbalik dan berjalan menuju kamarku tanpa mengucapkan sepatah kata pun lagi. Pintu kamar tertutup dengan bunyi keras, mengunci diriku dari kekacauan di luar. Di dalam, air mataku akhirnya menetes. Bukan karena sakit fisik, tapi karena hancurnya harapan akan sebuah keluarga. Aku duduk di tepi tempat tidur, di kamar tidur utama rumah yang menjadi sumber konflik ini. Rasa sakit di pipiku memudar, digantikan oleh rasa sakit yang jauh lebih dalam dan resolusi yang tak tergoyahkan. Aku membuka kotak pertolongan pertama, mengambil kompres dingin, dan menempelkannya ke pipiku. Tadi, sebelum Rian mengetuk pintu, aku sudah mengambil foto dengan pencahayaan yang lebih baik. Kemerahan di pipiku kini jelas terlihat. Rian terus mengetuk pintu, memohon, "Arini, buka pintunya. Kita harus bicara. Bunda sudah pulang." Aku mengabaikannya. Bicara apa lagi? Kata-katanya, "Berikan saja. Agar Bunda senang." Apa susahnya? Masih terngiang, membuktikan bahwa dalam konflik antara aku dan ibunya, ia akan selalu memilih ibunya, bahkan setelah aku ditampar. Aku mengirimkan pesan singkat kepada Karina, sahabatku yang kebetulan seorang pengacara senior di sebuah firma hukum ternama. "Rin, tolong kosongkan jadwalmu besok pagi. Aku butuh nasihat hukum. Kasus kekerasan dalam rumah tangga oleh mertua." Pesanku singkat. Karina membalas hanya dengan satu kata. "Siap, datang saja." Malam itu, aku melakukan inventarisasi aset pribadiku. Aku mengumpulkan semua dokumen kepemilikan rumah, sertifikat deposito atas namaku, surat-surat bisnis, dan semua perjanjian pranikah yang untungnya pernah kuurus di masa lalu, meskipun Rian meremehkannya. Aku mendokumentasikan setiap barang mewah di rumah ini yang kubeli, dari sofa desainer hingga patung marmer di teras, dengan kwitansi pembelian. Aku menyadari bahwa selama ini, aku terlalu santai dalam hal batasan finansial dan properti. Aku terlalu percaya bahwa cinta dan kesabaran akan melunakkan hati mertuaku. Aku salah besar. Kekuatan harus dihadapi dengan kekuatan yang terstruktur. Pukul 10 malam, Rian akhirnya berhasil masuk ke kamar menggunakan kunci cadangan yang disimpannya. Wajahnya tampak kusut dan penuh penyesalan. "Arini, maafkan aku. Aku minta maaf atas nama Bunda. Dia sudah keterlaluan," ucapnya, mencoba meraih tanganku. Aku menarik tanganku. "Bukan aku yang butuh maaf, Rian. Tapi kamu yang harus memutuskan. Apakah kamu akan terus membiarkan ibumu menghancurkan pernikahan kita karena kekayaan yang dia tidak miliki?" Tanyaku datar. Dia mulai menyalahkan aku. "Tapi kenapa kamu harus menolak sekeras itu? Hanya kunci. Kalau kamu kasih, ini tidak akan terjadi." Jadi, aku yang salah karena mempertahankan hak milikku dan harga diriku? Jadi aku pantas ditampar karena tidak mau menuruti keserakahan ibumu? Aku menatapnya, kecewa. "Bukan begitu maksudku." Rian gagap. "Rian, mulai besok, rumah ini akan memiliki protokol keamanan baru. Aku akan mengubah semua kunci fisik menjadi sistem digital yang hanya aku dan housekeeper yang tahu kodenya." Informasiku, sambil mengetik di laptop. Rian terkejut. "Kamu serius? Kamu ingin mengunci ibuku sendiri dari rumah ini?" "Ibuku? Tidak. Ibumu menamparku di rumahku. Dan ya, aku serius. Rumah ini, mulai sekarang, adalah zona terlarang bagi Bunda Rima, hingga ia secara tulus meminta maaf dan menghormati hakku." Jawabku tegas. Rian mengancam, "Kalau begitu,
Aku akan pindah. Aku tidak bisa membiarkan kamu memperlakukan ibuku seperti itu. Aku mengangkat bahu, silakan. Tapi pastikan kamu membawa kunci mobil dan dompetmu. Semua aset di sini adalah milikku, dan kamu tidak punya hak legal atas rumah ini. Keputusan ada di tanganmu. Mau tinggal dengan istri yang ditampar ibumu, atau tinggal bersama ibumu yang memukul istrimu? Rian terdiam, menyadari implikasi dari keputusanku. Aku tahu dia tidak akan benar-benar pergi, karena dia terbiasa dengan kenyamanan yang kuberi. Aku menyelesaikan sesi dokumentasiku dan tidur di sofa ruang kerjaku, meninggalkan Rian sendiri dalam dilemanya. Keesokan paginya, aku sudah bertemu Karina di kantornya yang megah di pusat kota. Aku menceritakan semua kejadian, menunjukkan foto pipiku, dan membeberkan semua dokumen kepemilikan. Karina mendengarkan dengan serius, sesekali menggelengkan kepala. "Arini, apapun yang akan kamu lakukan, aku dukung penuh. Tindakan Bunda Rima adalah kekerasan. Dan karena rumah ini 100% milikmu dan kamu membelinya sebelum menikah, tidak ada celah hukum bagi mereka untuk mengklaim atau bahkan menuntut hak akses," jelas Karina. "Aku tidak mau hanya mengunci. Aku mau dia dan Rian tahu bahwa tamparan itu memiliki konsekuensi permanen. Aku ingin mengubah struktur kepemilikan rumah ini sehingga tak tersentuh oleh drama keluarga manapun di masa depan," jelasku. Karina tersenyum. "Kita bisa memasukkan properti ini ke dalam perusahaan atau trust pribadi yang kamu dirikan. Atau kita buatkan perjanjian pengelolaan aset yang sangat ketat. Intinya, rumah ini akan dipegang oleh entitas hukum, bukan hanya Arini si istri Rian." Kami menghabiskan 4 jam menyusun strategi legal. Karina menyiapkan surat pemberitahuan resmi dan draft perubahan kepemilikan. Sore harinya, aku kembali ke rumah. Di lobi, sudah menunggu tim security dan tukang kunci profesional yang kuajak. Kami mengganti semua kunci fisik dan memasang sistem kunci pintar terbaru. Sensor sidik jari, pengenalan wajah, dan kode akses unik. Hanya aku dan Rian, jika dia mau, yang terdaftar. Aku juga memasang CCTV tambahan di area vital, lengkap dengan peringatan suara jika ada upaya intrusi. Ketika Rian pulang dan melihat aktivitas di pintu depan, ia menghampiriku dengan tatapan marah. "Apa-apaan ini, Arini? Kamu benar-benar melakukannya?" "Aku suamimu," seru Rian, frustrasi. "Justru karena kamu suamiku, aku lakukan ini. Aku melindungimu dari dirimu sendiri, Rian. Jika kamu tidak setuju dengan ibumu, kamu harus tegas. Karena kamu tidak tegas, aku harus bertindak untuk melindungi diriku," balasku sambil memasukkan kunci lama ke dalam sebuah amplop. "Kunci lama ini akan kukirimkan kembali ke Bunda Rima. Kunci baru hanya ada di sini," kataku. Aku kemudian mengirimkan amplop itu, ditempelkan di atas sebuah surat resmi dari kantor Karina. Isi surat itu menjelaskan bahwa berdasarkan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Bunda Rima di properti pribadi atas nama Arini, akses beliau ke properti tersebut dicabut secara permanen. Dan setiap upaya intrusi akan dianggap sebagai pelanggaran hukum dan akan dilaporkan ke pihak berwajib. Reaksi Bunda Rima tidak butuh waktu lama. Hanya setengah jam setelah kurir menyampaikan amplop itu, Bunda Rima menelepon Rian sambil berteriak histeris. Aku bisa mendengar suara Bunda Rima dari speaker ponsel Rian yang sengaja ia kerasin. "Rian, istrimu gila. Dia mengancamku dengan surat pengacara. Dia merampas hakku sebagai ibu." Aku hanya menyesap tehku dengan tenang di ruang tamu. Rian menatapku dengan putus asa. "Arini, ini terlalu jauh. Bunda sakit hati." "Biarkan dia sakit hati, Rian. Aku sudah lebih sakit hati. Tamparan itu adalah pelanggaran fisik dan emosional. Sekarang, aku hanya mendirikan benteng keadilan," kataku, lalu bangkit. Aku mengirimkan satu pesan terakhir kepada Rian malam itu, "Kamu bebas pergi.
Tetapi rumah ini tidak. Keesokan harinya, Bunda Rima benar-benar mencoba menerobos. Ia datang pagi-pagi sekali, tanpa pemberitahuan, membawa tas tangan dan senyum paksa, mungkin berharap aku akan luluh. Ia menekan bel. Aku membuka pintu, tapi hanya sejengkal, tubuhku memblokir pintu masuk. "Arini, apa-apaan ini? Bukakan pintu. Bunda mau masuk. Mau ambil buah-buahan Bunda yang kemarin," katanya, mencoba mendorong pintu. Aku memasang ekspresi datar. "Maaf, Bunda. Akses Bunda ke properti ini sudah dicabut, seperti yang dijelaskan dalam surat resmi kemarin." "Surat apa? Itu hanya kertas kosong. Kamu pikir kamu bisa mengancamku? Aku ini mertuamu," teriaknya. Bunda Rima mencoba memasukkan kunci lama ke lubang kunci. Tentu saja tidak berfungsi. Kunci itu sudah diubah total menjadi sistem digital. Kunci lama Bunda sudah tidak berlaku. Semua kunci telah diganti, kataku. Suaraku tenang, kontras dengan gemuruh amarahnya. Bunda Rima menjadi sangat marah. Ia menendang pintu, meskipun tidak terlalu kuat. "Kamu keterlaluan. Kamu menantu durhaka. Kamu mengunci pintu surga Rian," raungnya. Tiba-tiba, pengeras suara dari sistem keamanan pintar kami berbunyi. Itu adalah suara yang telah kurekam. Peringatan, upaya intrusi terdeteksi. Pihak berwajib akan dihubungi jika upaya paksa dilanjutkan. Wajah Bunda Rima memucat. Ia melihat ke sekeliling, mencari CCTV yang tersembunyi. "Ini rumahku, Arini. Hak Rian adalah hakku," dia berteriak, kembali ke argumen kepemilikan. "Ini properti pribadi milik Arini. Tindakan kekerasan yang Bunda lakukan 3 hari lalu adalah pelanggaran hukum. Saya tidak akan mengizinkan hal itu terulang," balasku, lalu menutup pintu perlahan. Bunda Rima berdiri di luar, menjerit-jerit, memaki-maki, dan menuduhku sebagai perusak keluarga dan wanita gila harta. Aku membiarkannya. Aku hanya memandang dari jendela, membenarkan jilbabku, dan merasakan kedamaian yang aneh. Bentengku kini benar-benar berdiri kokoh. Rian meneleponku berkali-kali dari kantor. "Arini, apa yang kamu lakukan?" Bunda menangis di gerbang. "Dia bisa kena serangan jantung." "Itu adalah pilihan Bunda sendiri, Rian. Aku sudah memintanya pergi baik-baik," jawabku. Akhirnya, Rian pulang lebih awal untuk membawa ibunya pergi. Ketika Rian mengantarkan ibunya ke mobil, Bunda Rima menatap rumah itu dengan tatapan penuh kebencian dan kekalahan. Ia dikalahkan oleh pintu yang terkunci dan aturan yang tegas. Saat Rian kembali ke dalam, ia menghampiriku, lelah dan marah. "Kamu mempermalukan ibuku. Kamu membiarkannya menangis di depan umum." "Aku hanya mempertahankan kehormatanku, Rian." Tamparan itu lebih memalukan dari tangisan di gerbang. "Sekarang, kamu harus memilih. Tinggal di sini bersamaku, menghormati batasan ini, atau pindah ke rumah ibumu. Pilihanmu akan menentukan nasib pernikahan kita," tantangku. Tidak ada lagi kelembutan di mataku. Rian terdiam. Ia tahu betul, jika ia pindah, ia akan kehilangan akses pada gaya hidupnya yang nyaman. Aku telah berhasil membangun sebuah benteng fisik dan emosional. Bunda Rima tidak menyerah. Setelah gagal menembus pertahanan fisik rumahku, ia beralih ke strategi lamanya, manipulasi sosial dan pencitraan diri sebagai korban. Ia menelepon semua bibi, paman, dan sepupu Rian, serta teman-teman arisannya. Ia menceritakan versi dongengnya, di mana aku, menantu kaya raya, tiba-tiba menjadi sangat pelit, mengusirnya dari rumah, dan mengancamnya dengan pengacara hanya karena dia ingin membantu menjaga rumah itu. Arini sudah gila. Dia mengira harta membuatnya berhak menginjak-injak mertuanya. Rian kasihan sekali punya istri sejahat itu, katanya kepada setiap orang yang mau mendengarkan. Tentu saja,
Ponselku dan Rian mulai dipenuhi pesan bernada menyindir, menasihati, dan bahkan menuduhku. Mereka memanggilku menantu durhaka dan wanita kikir. Aku tidak panik. Aku sudah mengantisipasi ini. Aku memiliki bukti. Aku menghubungi Karina dan meminta dia untuk menyebarkan kabar sebenarnya secara halus. Dimulai dari Paman Rian yang paling berpengaruh. Seorang pengusaha jujur yang sangat menghargai prinsip. Karina menyusun sebuah narasi faktual. Arini, pemilik tunggal aset, hanya meminta batasan privasi setelah ditampar secara fisik oleh Bunda Rima. Aku tidak secara langsung menyebarkan foto pipiku, tetapi aku mengirimkannya kepada Karina, dan Karina memastikan Paman Rian melihatnya. Aku tidak menuntut apa-apa, Om. Aku hanya ingin batasan dihormati. Tamparan itu adalah kekerasan. Apakah pantas seorang mertua melakukan itu kepada menantu yang membiayai sebagian besar hidup anaknya? Jelasku melalui pesan suara kepada Paman Rian. Reaksi Paman Rian, dan kemudian reaksi keluarga besar, mulai berbalik. Mereka tahu betul betapa Bunda Rima selalu mengejar kekayaan dan kontrol. Foto pipiku yang memerah menjadi pukulan telak bagi citra Bunda Rima. Astaga, Rima sampai menampar? Hanya karena kunci? Itu sudah kelewatan. Komentar salah satu bibi di grup keluarga, yang kemudian viral di kalangan keluarga besar. Dalam waktu 48 jam, narasi itu berbalik. Bunda Rima, yang tadinya dipandang sebagai ibu yang tertindas, kini dicap sebagai mertua yang agresif dan serakah. Rian, yang tadinya mendukung ibunya dalam keheningan, kini merasa tertekan di tempat kerja dan di lingkungan sosialnya. Rekan-rekan kerjanya, yang kebetulan kenal dengan beberapa anggota keluargaku, mulai menyindirnya. Rian, istrimu ternyata kuat, ya? Wanita berhijab yang berani melawan kezaliman. Salut, kata seorang rekannya, yang membuat Rian merasa sangat malu. Malam harinya, Rian mengkonfrontasiku. Kamu yang menyebarkan ini, kan? Kamu yang merusak nama baik Bunda di depan semua orang. Aku tidak menyebarkan. Aku hanya memberikan fakta kepada pihak-pihak yang berhak tahu. Setelah ibumu lebih dulu menyebarkan kebohongan dan menodai nama baikku, jawabku, sambil mencatat sesuatu di buku kerjaku. Aku menegaskan, mulai sekarang, Rian, kamu harus tahu. Setiap kali ibumu menyerangku, baik fisik maupun verbal, aku akan membalasnya dengan kebenaran. Dan kebenaran itu akan selalu menyakitinya lebih parah. Benteng hukum sudah berdiri. Reputasi Bunda Rima sudah runtuh. Kini saatnya untuk pembalasan yang paling menyakitkan, yaitu di bidang yang paling ia puja, finansial. Meskipun Rian memiliki gaji yang cukup, selama 3 tahun menikah, aku telah menopang banyak pengeluaran mereka, bahkan diam-diam membantu Bunda Rima. Aku membayar cicilan apartemen Bunda Rima di tahun pertama pernikahan, dan memberinya tunjangan bulanan sebesar 5 juta rupiah, yang kusampaikan sebagai hadiah, tanpa sepengetahuan Rian agar beliau tidak merasa direndahkan. Aku juga pernah berinvestasi di usaha kecil Rian yang berputar di bidang teknologi, sebesar 500 juta rupiah. Uang itu sekarang menjadi modal operasional utama Rian. Pagi ini, aku memanggil Rian ke ruang kerjaku. Aku sudah menyiapkan dokumen di meja, lengkap dengan kalkulator dan marker merah. Rian, duduk. Kita perlu evaluasi ulang keuangan rumah tangga kita, kataku, memulai percakapan yang sangat formal. Rian duduk, wajahnya tampak was-was. Sejak hari tamparan itu, aku sudah berpikir keras. Aku tidak bisa lagi membiarkan diriku dieksploitasi, baik secara emosional maupun finansial, ujarku. Aku menunjukkan dokumen transfer dana. Ini adalah bukti transfer tunjangan bulanan kepada Bunda Rima selama 36 bulan. Totalnya 180 juta. Semua itu dihentikan per hari ini. Aku tidak akan lagi mendukung orang yang berani memukulku. Rian membuka mulutnya, terkejut. Kamu kasih Bunda tunjangan? Kenapa aku tidak tahu?
Karena aku menghormatinya sebagai orang tua, meskipun dia tidak menghormatiku sebagai menantu. Dan ya, sudah kuhentikan, kataku tegas. Kemudian aku beralih ke dokumen berikutnya. Perjanjian investasi untuk bisnis Rian. Investasi 500 juta di perusahaanmu. Aku akan menarik danaku, Rian. Aku butuh dana itu untuk pengembangan bisnisku sendiri, ujarku. Rian melompat. Arini, jangan gila. Itu modal utama kami. Kalau kamu tarik, perusahaanku akan bangkrut dalam sebulan. Itu konsekuensi, Rian. Tamparan yang dilayangkan ibumu bukan hanya menyakitkan fisikku, tapi juga menghancurkan kepercayaan finansial yang kubangun. Jelasku. Aku akan berikan waktu 30 hari untuk mengembalikan modal itu, tanpa bunga. Jika tidak, pengacara akan mengambil alih. Wajah Rian pucat. Ia mulai memohon, sayang, kumohon. Itu urusan Bunda, jangan bawa-bawa bisnisku. Aku minta maaf atas nama Bunda. Aku akan bicara dengannya. Sudah terlambat, Rian. Kamu memiliki 3 kesempatan untuk membela istrimu yang ditampar ibumu. Kamu gagal di ketiganya. Sekarang, aku membela diriku sendiri, kataku, sambil berdiri. Aku keluar dari ruang kerja, meninggalkan Rian yang duduk terpuruk, menyadari bahwa ia baru saja kehilangan bukan hanya kenyamanan, tetapi juga pondasi finansial hidupnya yang selama ini ia anggap remeh. Kini, Bunda Rima tidak hanya diusir dari rumahku, tapi ia juga kehilangan tunjangan bulanan yang diam-diam dia nikmati, dan yang lebih penting, ia telah menghancurkan bisnis anaknya sendiri melalui keserakahannya. Balasanku benar-benar telak dan sistematis. 3 minggu berlalu sejak aku mengambil langkah finansial drastis. Dampaknya sangat terasa. Rian kini pulang larut malam dengan wajah yang lebih kusut, sibuk mencari pinjaman dari sana-sini untuk menutupi penarikan modal yang kulakukan. Sementara itu, Bunda Rima, yang kini tidak lagi mendapat tunjangan dan menerima telepon-telepon dingin dari kerabat, berada di titik terendah. Kemanapun ia pergi, ia menjadi subjek bisikan tentang mertua yang menampar menantu demi kunci rumah. Suatu sore, saat aku sedang bersiap untuk salat asyar, sekeeper kami datang dengan wajah tegang. Nyonya Arini, di luar ada Bunda Rima. Beliau menangis dan bersikeras ingin bertemu Nyonya. Katanya penting, bisiknya. Aku menghela napas. Aku sudah menduga momen ini akan datang. Aku menyelesaikan salatku, mengenakan mukena, dan meminta sekeeper untuk mempersilakan Bunda Rima masuk ke ruang tamu, yang kini terasa seperti ruang audiensi. Bunda Rima yang kulihat sekarang sangat berbeda. Tidak ada lagi kilatan arogansi. Wajahnya bengkak, matanya merah, dan ia terlihat jauh lebih tua dari yang terakhir kulihat. Ia duduk di tepi sofa, tidak berani menyentuh bantal. Arini. Suaranya pecah. Aku duduk di kursi tunggal, menjaga jarak. Silakan, Bunda. Saya hanya punya waktu 15 menit. Bunda Rima mulai menangis sesenggukan. Aku minta maaf. Nak, aku benar-benar minta maaf. Aku hilaf, aku buta, aku cemburu pada kesuksesanmu. Ia memegang tangannya yang dulu menamparku, gemetar. Aku tidak tahu dampaknya akan sebesar ini. Rian akan kehilangan perusahaannya. Semua orang membicarakan dan menjauhiku. Aku tidak punya siapa-siapa lagi. Arini. Aku membiarkannya bicara. Hatiku tidak lagi merasakan kemarahan, hanya rasa iba yang dingin. Dulu, aku pikir kunci itu adalah segalanya. Aku pikir menguasai rumah ini adalah caraku menguasai Rian. Tapi sekarang, aku mengerti. Aku kehilangan segalanya hanya karena tamparan konyol itu, ucapnya lirih. Ia bersujud sedikit, memohon. Tolong, Arini, cabut gugatanmu di perusahaan Rian. Kembalikan tunjanganku. Aku janji, aku tidak akan pernah mengganggu rumahmu lagi.
Aku janji akan menjadi mertua yang baik. Aku menunggu hingga ia selesai. Aku menatapnya. Inilah momen di mana aku bisa membalasnya dengan cara yang paling kejam, menghina. Tapi aku memilih cara yang lebih bermartabat, cara yang diajarkan dalam agamaku. Bunda Rima, aku memulai, suaraku lembut tapi tegas. Permintaan maaf Bunda, saya terima. Sebagai manusia, saya memaafkan Bunda atas tamparan itu. Saya sudah ikhlaskan rasa sakit fisiknya. Bunda Rima mengangkat wajahnya, mata penuh harapan. Namun, memaafkan tidak berarti melupakan konsekuensi. Saya adalah seorang istri yang berhijab, Bunda. Jilbab ini bukan hanya penutup aurat, tapi pengingat bahwa harga diri dan keadilan adalah hal utama. Ketika Bunda menampar saya, Bunda tidak hanya memukul pipi saya. Bunda menghancurkan kepercayaan saya dan menginjak-injak harga diri saya. Aku melanjutkan, tunjangan itu tidak akan kembali, karena itu adalah hadiah dari menantu yang Bunda tampar. Investasi di perusahaan Rian tidak akan saya batalkan penarikannya, karena itu adalah pelajaran bagi Rian bahwa ia harus berdiri di sisiku dan berjuang sendiri. Aku berdiri. Pintu rumah ini akan selalu tertutup untuk Bunda, bukan karena kebencian, tapi karena Bunda sudah menunjukkan bahwa Bunda adalah ancaman bagi kedamaian rumah tangga saya. Balasan saya bukan untuk menghukum, tapi untuk mendidik Bunda tentang batasan dan harga diri. Saya harap, sisa hidup Bunda diisi dengan penyesalan, sehingga Bunda bisa belajar. Keputusan telah dibuat dan disampaikan. Setelah Bunda Rima pergi, aku merasa seluruh beban di pundakku terangkat. Aku telah memaafkan, tetapi aku tidak membiarkan diriku diinjak-injak. Rian pulang sore itu. Ia tampak hancur, tetapi tidak lagi membela ibunya. Ia duduk di hadapanku, pasrah. Bunda bercerita semuanya. Dia meminta maaf. Tapi kamu menolaknya, katanya pelan. Aku menerima maafnya, Rian. Tapi aku menolak menarik konsekuensinya. Itu berbeda. Koreksiku. Cinta tidak bisa diukur dengan uang, tapi martabat harus dihargai dengan tindakan. Aku kemudian meletakkan 2 amplop di meja. Yang pertama berisi salinan sertifikat rumah yang kini sudah beralih di bawah manajemen trust pribadi atas namaku. Yang kedua berisi surat gugatan cerai. Rian menatap surat itu, matanya melebar karena terkejut. Cerai? Kenapa? Aku sudah tidak mendukung Bunda lagi, Arini. Kamu tidak mendukung Bunda, Rian. Kamu hanya tidak punya pilihan. Selama 3 tahun, aku berharap kamu akan menjadi seorang suami yang melindungiku, bukan hanya seorang anak yang takut pada ibunya. Jelasku, air mataku menetes, tetapi dengan kekuatan yang baru. Aku mencintaimu, Rian. Tapi tamparan ibumu membuatku sadar bahwa aku lebih mencintai diriku sendiri dan martabatku. Aku butuh pasangan, bukan seorang anak yang akan selalu mendahulukan orang lain di atas istrinya di rumah yang kubeli dengan susah payah. Aku menjelaskan bahwa dengan trust yang baru, rumah ini benar-benar tidak akan tersentuh siapapun selain diriku. Aku menawarkan Rian waktu 30 hari untuk mencari tempat tinggal baru. Aku memastikan ia mendapat bagian yang adil dari aset bersama yang tersisa, meskipun itu kecil. Rian akhirnya pergi, membawa tas kecilnya. Ia pergi bukan karena diusir, melainkan karena ia tidak bisa lagi tinggal dalam bayangan kegagalannya untuk berdiri sebagai seorang suami. Beberapa bulan kemudian, proses perceraian kami selesai dengan damai. Rian berusaha mempertahankan perusahaannya, tetapi tanpa modal dariku, ia kesulitan dan terpaksa menjual sebagian sahamnya. Bunda Rima, ia hidup dalam penyesalan yang mendalam. Ia kehilangan pengaruh sosial dan harus menjual apartemennya untuk melunasi utang. Aku berdiri di teras rumah muaiku, menghadap kolam renang infinity yang airnya berkilauan. Sinar matahari pagi membelai jilbabku. Aku mengenakan gamis sederhana, hatiku terasa ringan dan damai.
Aku tidak lagi memandang rumah ini sebagai kandang emas, tapi sebagai benteng martabat yang kubangun dan kubela. Tamparan itu, pada akhirnya, adalah berkah. Tamparan itu menyadarkanku bahwa kesuksesan terbesar seorang wanita bukanlah pada seberapa banyak ia bisa memberi, tetapi seberapa besar ia bisa menghargai dan melindungi dirinya sendiri dari orang-orang yang beracun. Kunci rumah ini kini sepenuhnya berada dalam genggamanku, dan yang paling penting, kunci kehidupanku juga sudah kupegang erat-erat. Aku adalah Arini, seorang wanita berhijab yang memilih kebahagiaan sejati dan kehormatan di atas drama keluarga yang penuh drama dan keserakahan. Aku akhirnya bebas.